masalah nah besok setelah kesini kan tak bidang dia yang nyari ini kan nyariin garam sama minyaknya pakai kas merah itu nambahnya nih nah terus bahan 3 hari lalu di sini di perut sakit perut kiri terus dia tusuk-tusuk kadang-kadang kayak tiris kalau kayak gitu ibu pakein lagi ya? Saya pakein terus nambah nyari terus sebelum ini keluar itu kan lagi nyantin air kayak nanti nah di kaki itu kayak ada yang buka sakit itu cacing kan saya paling takut teman itu kayak di dalam kaki saya dalam betis dalam ini nih kan saya kaki naik ke atas terus saya kena cacing enggak bukan ya raba-raba kan kita bisa diraba kan apa vaksin ada apa-apanya itu terus habis itu setelah itu nyarinya biasa selain itu apa lagi yang dirasain? Kayak dalam diri itu ada orang yang ngomong oh this woman died my master want you die you cannot do this I just gonna make you sure I'll make sure you die terus di sini sering sakit ya? kalau kejang ya ubun-ubun sama tengkuk sejak saya kasih makan dia yang ditangkuk ini saya nggak tahu sama berat Anda pernah udah ke beberapa orang yang Anda pikir bisa nolong Anda? Karena kan memang tradisinya kita dulu tuh Hindu. Sekarang saya Kristen. Oke. Jadi sejak pastor bilang all the witchcraft it's not gonna be alone in the Bible. Sejak itu udah saya berhenti. Saya berusaha untuk menjarak. Karena yang terakhir ini itu udah kayak saudara sendiri kan. Di saat saya bertemu dengan suami, dia teman curhat saya. Nah lalu saya dalam selama keluarga ada teman curhat, tapi saya sejak pastor bilang itu udah gak kebuka. Terus tuh udah dibilang itu saya belajar menjaga jarak. Tapi yang terakhir kan karena waktu itu di gereja ada 3 seri tentang witchcraft. Gereja mana? Oh saya baru dengar. Jadi pastornya bilang gak gitu kan. Udah gak lagi. Jadi semuanya terbelah. Ada pegangan sebelumnya dikasih barang. Ada sih dikasih kalungnya ini. Karena pastornya bilang the study you cannot keep that one because of you just gonna make it tie up. Habis itu disuruh kamu nak mau buang coba ini lihat dulu dia suruh sih dihancurin tapi kan emang warnanya bagus. Orang ada setannya kok eman justru Anda harus hancurin. Hancurinnya gimana? Waktu saya rendam pakai apa namanya garamnya itu saya tambahin minyak kesuaranya 3 hari itu saya pakai itu ringan saya kira udah hilang bisa tadi udah pergi kan ya enggak selama rumahnya masih ada udah nggak ada rendam ada pakai Dewi dia bisa balik makanya kalau benda kayak gini sih kalau kami sih selalu menyarankan hancurkan aja daripada buat keterikatan jangan eman bendanya Anda malah jadi cari penyakit sendiri warna batunya justru dia adanya di batu itu bukan di dalam peraknya. Oh gitu, ya, iya dicungkil ya? Ya dihancurin aja. Saya waktu itu menghancurkan cincin emas yang emas asli nilainya kurang lebih 30 jutaan. Bapak saya dapat dari orang. Bapak saya ya dia terima aja saya hancurin saya doain. Bapak saya udah meninggal dan jadi ketika bapak saya udah meninggal itu ya ternyata itu yang menjadi ganjalan untuk dia untuk tenang. Dan ya saya hancurin cincin itu saya cari di mana di deposit boxnya mama saya di bank. Saya suruh mama saya cari. Ada 2 yang ditunjukin ya saya tahunya itu saya bilangnya gitu. Berarti ini saya buang. Ya harusnya sih Anda hancurkan. Jadi jangan eman-eman. Kok ada kayak gitu eman-eman. Mama saya juga bilang emasnya biarin dan saya buang di laut. Ini langsung berarti langsung buang di laut ya? Enggak dong. Anda harus hancurin terus Anda bakar. Susah sekali lo pecah. Ya iya karena ada isinya. Justru karena itu dalam proses bukan asal kepek-kepek doa bener-bener doa untuk ngancurin. Gitu. Iya, itu di luar tuh orang barang segitu banyaknya. Barang kayak gitu tuh nggak boleh. Istilahnya kayak rumahnya itu ya Anda hancurkan. Kalau mau lepas keterikatan udah jangan eman-eman lah. Kalau dari cerita Anda tadi kan Anda mau jalan ke jalan Tuhan, ya. Selain ini ada lagi. Kakek saya yang agak kadang sekarang Enggak, I mean barang-barang itu ada lagi. Pernah ditanamin di rumah. Itu tapi sudah setiap hari sih saya pakai garam. Iya. Kalau Anda tahu posisi tanamnya sebenarnya kalau bisa digali. Tapi kalau misalnya Anda udah nggak tahu ya rajin aja pembersihan dan Anda harus banyak doa. Namanya kalau kita
karena di bawahnya itu pokoknya saya tahu areanya, tapi tempat pasti saya nggak tahu. Ada tanaman-tanaman jadi saya cuma gitu ya. Ya, oke, ini sambil doa ya. Tambah sakit ya dalam sini. Nah, terus pas pemeriksaan yang kedua apa hari ketiga tuh kayak ada yang bilang kayak gini di dalam diri mungkin saya halu kali ya pas yang ketiga saya nggak tahu juga. Oh iya. Gimana tahu deh? Itu bilang dia masih sama keluar ini udah ditutupin dengan bidang ini ada yang belahin sebelumnya Bu, diangkat tuh. Di mana sakitnya? Di bagian ini kan? Mendingan ya? Oke. Saya sampai ke kaki sekarang ya. Yang sakitnya sama kaki? Iya. Sebenarnya udah lama ya? Udah saja saya nikah ini hidup saya jadi hancur. Ini kamu beli? Bukan belinya sih, bukan karena belinya sih, ada yang jelas aja sih. Gak terima. Mungkin sebelum Anda married dulu ada juga yang suka sama dia kan? Sekarang entahlah sih mantan istrinya ini tetap menghubungin dia dan tetap berusaha untuk hancurin. Nah, kayak dia open komunikasi pada semua orang. Jadi semua sejak kita nikah, komunikasi dari sejak dia mulai serius pacaran maksudnya, mantan istri tiba-tiba datang, mantan pacar tiba-tiba datang. Nah, tiba hubungan sudah lama bertahun-tahun, nah mereka tuh cerai udah 10 tahun. Pas suami saya nikah muda kan, dia cerai 10 tahun, itu 10 tahun nggak ada hubungan, dan tiba-tiba dia menghubungi sejak dia tahu dia pacaran masalah. Terus tuh si mantan pacar ini 5 tahun nggak ada hubungan, tiba-tiba datang hubungin suami. Nah di saat kita nikah, si mantan pacar hubungin. Nah terus dia kan dia cuma apa ya istilah, dia cuma bilang I just want to respect. Jadi kalau respect itu salah kerjanya namanya respect people, so what's the problem? Tapi problemnya si cewek dua cewek ini kan mereka nggak tahu. Cuma itu dan mereka akan ngomporin terus kan. Nah kalau emang si mantan istri nggak ada maksud untuk ngancurin dan untuk balikan, nggak mungkin ada ngomong I know this song is about us kan. Kan nggak mungkin lah kalau emang just friend kan. Terus suami saya kayak gitu dah. Dia chat di belakang saya, dia bilang anak gonna chat her, anak gonna contact her again gitu kan. Tapi kenyataan dia ini kontak aja tetap. tapi yang ngeliatnya si cewek. Padahal suami saya udah jawabnya, pas itu saya lihat 2022 teksnya yang baru saya tahu ya. Itu dia bilang dia ngirimin lagu. He said that this song is you remember about me. Suami saya jawab, no, that's the post separate song. So it's not just post separate. Kita kan udah pisah. Jadi ada lagu postnya itu. Gitu. Jadi bukan untuk mengingat dia, kalau kita mengingat kita udah pisah gitu. Tapi si cewek bilang, aku ya itu about me. 2 hari ganti, ya kan? Terus saya akan rasa kejengkel, karena saya juga salah. Saya ngomongnya gini, you worse than prostitute. Saya tahu bahwa saya salah, tapi saya jangan saya sebagai istri sah loh. Nah terus tuh waktu kita orang mana istri? Orang Australia juga. Tapi kalau feeling saya ini sih kegiatannya apa? Si istri sama si mantan pacar ini kayak keluarganya ngedukung gitu, terutama kakaknya nomor 2.
pokoknya kakak yang nomor 2 saat ketemu sama saya, dia buat saya biar gak nyaman. Sampai ada pernah yang terus mereka ceritakan ke saya, first weddingnya suami yang di hotel yang bla bla bla. Sedangkan kita nikah kan dulu kita sama-sama di Buddha karena sama beda kan, saya dari Hindu, dia dari Kristen, jadi kita ngambil dengan nggak ngasih apa dibilang kalau di keluarga saya maidin gitu kan, biar dia nggak maidin ke saya nggak maidin ke dia gitu kan. Dia ngambil jalan tengah di Buddha. Nah jadi kita cuma nikah di wihara, cuma simple gitu. Dari keluarga dia nggak ada datang. Kalau dia emang benar-benar kakak itu benar-benar, oh I love my brother, pasti dia usaha untuk datang kan. Alasannya karena masih bergabung karena kakaknya yang nomor 4, kakaknya suami nomor 4 itu meninggal bunuh diri. Oh aku not come because I'm still member Pak Wan. Tapi sebelum kita nikah mereka ada party bulan Desember sebelumnya itu, sebelum kita nikah. Mereka ada party, kampret nggak? Ya kan? Mbak, apapun yang orang perbuat sama kita, jangan ada amarah dalam diri, minta Tuhan rendahkan amarah itu. Karena itu yang membuat kamu juga pintunya terbuka makin lebar dengan apa yang ada di badan Anda. Anda dulu sering kayak melukat-melukat gitu ya? Waktu saya baca, iya karena memang kondisi ibu saya. Banyak sekali yang di badan. Karena keluarga dari leluhur saya katanya kayak kalau Balian itu yang ada katanya sih saya nggak tahu. Saya nggak pernah ketemu sama kakek saya sama ketemu sama. Emang ada yang belajar sih dari leluhur. Ikatan leluhur kuat. Mbaknya juga berapa kali ke tempat-tempat kayak gitu. Dan sebenarnya saya bisa bilang Anda ini ditumbalin sih. Modelnya tuh kayak ditumbalin gitu. Saya rasa juga gitu. Saya juga gitu. Pasrah banget ya. Ngomongnya sampai aja rasanya juga gitu. Iya misalnya dari semua keluarga saya yang paling ini apa namanya? Saya nggak, jadi kita saya nggak diurusin. Terus tapi kalau ada apa-apa, kok banyak beritanya saya. Yang belajar, yang ikatan keluarga kuat itu kakek dari ibu yang ada belajar. Ibumu anak nomor berapa? Nomor 4. Paling kecil ya? Kakek dari ibu, saya nggak tahu, nggak pernah. Keluarga ibu saya nggak pernah ketemu. Tapi ada ponakan ibu yang jadi bagian. Ya, kakek dari ibu tuh belajar. Dari leluhur atasnya juga ada belajar. Dan perjanjiannya keturunan perempuan dari anak paling bungsunya. Makanya saya tanya, Anda yang nomor berapa? Nomor 3 saya. Paling bungsu dari anak bungsu. Ya. Jadi ya bukan dari orang lain aja. Kan Anda pikir kan ada yang guna-guna Anda, enggak. Tapi dari dulu juga sebenarnya udah ancur-ancuran juga kan. Iya, tapi Ya. nama Ali tak ketemu suami. Ya ada tambahan, soalnya ada adisional. Itulah ya, karena dari leluhur yang belajar dan belum diputuskan sampai saat ini, dan sudah ada perjanjian di mana ya itu anak saya yang paling bungsu punya keturunan perempuan yang paling bungsu juga, keturunan perempuan yang paling akhir dari anak bungsunya. Jadi ibu saya yang satunya cewek. iya, tapi kan Paling. paling kecil juga. Ya. Terus Anda juga anak perempuan, kan terus saya tanya Anda berarti nomornya paling kecil gitu. Ya itu yang ikatan yang dibuat kakek Anda. Makanya jangan dikira, oh sekarang saya tanda tangan agreement sama setan, terus nggak ada yang korban. Anda kan dari dulu juga berapa kali kerawahan? Kalau nggak pernah. Ibu Terus saya yang sering kerawahan. Ibu sering kerawahan. Anda pernah hampir-hampir aja kali ya, kayak kelian-kelian gitu ya. Iya itu. Sekarang ya kalau gimana bebasin diri kan kita pasti mikirnya gitu. Masa kita mau ditumbalin? Sungguh-sungguh jalan di jalan Tuhan. Jangan lagi punya keterikatan. Makanya tadi saya bilang benda-bendanya hancurin. Anda nggak boleh ada amarah, kebencian di hati, nggak boleh. Sedang belajar sih, tapi sedang buka suami saya dengan belajar. Kan nih serumah lagi, berarti kan tiap hari ngajak suami. Enggak, suami saya kan seminggu di sini, seminggu pulang. Nah ini udah seminggu, udah sebulan dia nggak pulang. Egonya itu loh, aduh ya ampun, boleh saya kasih dia makan sandal, kasih dia makan sandal. Tenang, disuruh jangan marah, malah kasih suami makan sandal. Harap tenang ya, harap Gini, tenang. jadi anak saya kan nggak mau dekat sama bapaknya. Iya. Dia sayang sama bapaknya. Saya kan sering pernah saya komen di live-nya, kalau saya kakak ibu ini apa dosa. Karena dari awal tuh saya nggak bisa ikut sama dia. Kita ke gereja, dia ngomongnya kasar, ngapain ke sana? Oh dia nggak mau gereja? Dia nggak mau, dia nggak percaya sama Tuhan. Nah, anggaplah dukun yang tadi saya datengin itu bilang kakaknya tuh okultisme.
Atau keluarga itu autisme. Iya emang ada ikatan. Uh, Nggak sadar sih mereka juga, karena bule ini kan perlu pakai logika nih. Saking pakai logikanya, dia berpikir yang dia kerjakan tuh ya logik, bukan ke iblis, bukan ke Tuhan, ya based on myself. Gak ada kalau lu nggak ke Tuhan udah pasti ke iblis. Dia bilang autisme, terus dia bilang nih, karena kan dia Katolik dulunya, di sekolah Katolik. Anak dia fucking stuck, you don't need to teach me. Jadi saya berusaha biar gimana, anak saya selalu doanya kalau kayak gini pas nangis. Dear God Jesus, I want my daddy back home here, and I want my daddy back. Come to church with us. I want him here. Be good man again. Sedangkan kalau saya sendiri, kok lu percaya udah tangan sekarang banget gak ya? Kalau saya mau ikut. Kalau udah nggak tahan. Nah selama saya nikah, banyak sekali apa namanya dari keluarganya dia ikut campur. Jadi emang dia ditarik sama keluarganya balik lagi. Dan Anda nikahnya juga maksa. Dalam artian berdua ini ya gimana caranya, penting udah kita merit aja. Tidak berdasarkan, kalau orang nikah tuh sebenarnya kan harusnya berdasarkan ya udah kita menjalankan ibadah, kita diarahkan Tuhan, kita sah, kita mau hidup rumah tangga yang baik. Kalian berdua tuh enggak, lebih ke hawa nafsu dan keinginan dunia aja. Karena ya, yang which is sebenarnya bukan jodoh. Kalau saya cerita apa? Gini ya, di firman, karena kan sekarang udah Kristen ya, jadi saya ngomong based on firman juga ya. Dikatakan Tuhan itu membenci perceraian, ya. Tapi Tuhan mengizinkan perceraian yang dasarnya adalah zina. Apa sih zina di mata manusia? Ini kan pasti pikirannya manusia itu kalau suami kita udah selingkuh atau kalau istrinya udah selingkuh ya itu kan perzinahan gitu ya. Ada juga yang bilang kayak Pastor Henny Kristianus bilang kalau ada dia berhubungan dengan binatang, dia selingkuh apa ada kelainan-kelainan misalnya dia gay gitu boleh cerai. Tapi sebenarnya di mata Tuhan zina itu apa sih? Ketika Anda sudah tidak satu roh dalam Tuhan, ketika Anda sudah tidak saling mengasihi, itu aja udah terjadi perceraian. Bahkan ketika Anda berhubungan badan lagi saat Anda tidak mengasihi satu sama lain, itu sudah zina. Karena di mata Tuhan itu ikatannya kita itu bukan ikatan perkawinan kayak di mata manusia, tapi roh kamu, hati kamu satu sama lain. Sekarang kan Anda kemana, dia kemana. Apalagi satunya misalnya udah ke Tuhan, satunya ke setanan. Ya nggak bisa. Itu di mata Tuhan sebetulnya sudah perceraian, sudah persinahan. Tapi ya manusia namanya kembali lagi ya. Kalau saya pribadi tidak bisa mengatakan ya Anda silakan cerai lagi, ini nggak bisa saya ngomong gitu. Tapi Anda minta doa, minta tuntunan Tuhan yang terbaik. Yang saya laksanakan anak saya. Ya anak tuh pasti merindukan sosok bapak. Makanya saya sering bilang Anda boleh bercerai, tapi hubungan orang tua dan anak itu jangan dipisahkan. Dia dikata bapaknya, selalu bilang kalau Daddy stay here, Daddy stay here, kalau nggak Daddy. Tapi saat kita ke gereja dia bilang bilang biar kalau nggak Daddy kita harus dulu. Tapi saat kita harus dulu, dia malah lagi nggak mau. Lagi nggak mood. Nggak mau lagi. Karena saking jengkelnya dia nggak mau. Dia maunya bapaknya berusaha menghubungi dia. Sedangkan si bapak minta anaknya menghubungi dia. Mana ngerti anak 5 tahun. Pas saya bilang dia nggak mau, saya ikutin mau anak saya, dia nggak mau. Terus dia bilang, oh okay, just tell me, I'm not gonna pay for school, I'm not pay for that. Saya bilang, you better leave it. You welcome to live in. Oh anaknya cowok. Yeah. You welcome to live in. It doesn't need to be tried. If you want him to love you, and then do your job as a father. Responsibility is not like that. Tapi ya kasar-kasar dikit lah. Kasar dikit lah. Oke. Terus tuh habis itu dia nggak ada kayak entah dia gimana, dia ngerenungin apa enggak, tapi dia langsung mengungkap ya anak saya kan belum bisa baca ya, baca dia semaknya lah. Iya. Terus anak saya bilang, mami awan karena dia ikut kelas minggu, saya minta direcordin pas lagi gini, karena pas itu bahasa saya juga, dia saya recordin, nah edit saya kirim ke HP-nya dia lah, HP anak. Maksudnya dia udahlah ayo bertobat gitu kan, kita perbaiki. Tapi ini kekeh kali dan apapun perbuatan dia meskipun salah atau enggak kakaknya pasti mendukung. Iya. Gitu. Sampai saya pernah doa, mungkin saya tipe istri yang jahat kali ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang dia tidak mau berubah, udah ambil aja, biarkan dia mati. Biar nggak jadi luka batin lagi buat anak saya. Lebih baik dia tahu bapaknya mati daripada dia tahu bapaknya pisah. Jadi kalau dia mau berubah, tuntun dia ke jalan sebelah gitu. Saya mendingan kalau saya pilih sekarang karena anak saya mendingan udah mati aja.
kabarin anak saya tahu bapaknya itu mati. Jadi kan nggak ada trauma perpisahan. Jadi kalau emang nggak mau bapak udah kayak mati aja, saya hidup anak saya. Jadi kita nggak usah perang-perangan di pengadilan. Perpisahan itu kan jadi trauma ketika kita yang membuat itu jadi kayak ribut terus. Iya. Justru setelah perpisahan itulah kalau memang ada pisah ya tetap makanya saya bilang jangan pisahkan anak dari bapaknya. Itu nanti nggak jadi trauma kalau Anda tetap biarkan dia punya hubungan yang baik dengan bapaknya. Banyak anak yang jadi trauma perpisahan karena bapaknya bilang kamu nggak boleh lagi sama ibumu. Karena bapaknya yang keras. Saya takutin, karena bapaknya itu emang keras dan ego. Jadi mendingan daripada saya berbototan, saya nggak pernah ngizinin anak saya dibawa. Kemarin kan dia membawa ke tempat neneknya, saya nggak izinin. Saya takutnya karena perasaan rumah tangga pada saat kita dual citizen itu, anak saya bisa dibawa dan dia nggak bakal dibalikin lagi. Daripada saya kota kayak gitu, nah di saat kita pisah, kita ada hak asuh anak. Di saat dia dapat giliran anak saya nggak akan dikembalikan. Itu yang saya takutin. Terus anak saya didik kayak dia gitu. Ya kalau keluarganya dia benar sih saya rela. Tapi keluarganya nggak benar, keluarganya berbeda. Jadi ini kalau nggak mau udah mati aja. Tapi kita nggak boleh doain orang kayak gitu. Itu terakhir doa saya. Makanya saya bilang ibu jangan dalam amarah. Ibu harus bereskan diri ibu, doa ke Tuhan, sungguh-sungguh. Tuhan saya minta pengampunan. Mungkin saya selama ini banyak salah, bukan mungkin ya kita memang banyak salah ya. Tuhan saya banyak salah, banyak dosa. Tuhan pulihkan hati saya. Amarah saya sama suami, kebencian saya, kepahitan saya, dendam saya sama seluruh keluarganya. Tuhan pulihkan saya. Itu dulu, ibu harus beres dulu dengan diri ibu. Sehingga mereka bertingkah pun kita udah nggak terlalu tertoel-toel di dalam gitu loh. Amarah kita sudah lebih redam, kita bisa lebih tenang. Kalau sekarang kan dia baru ngomong, dia baru tarik nafas sih udah kesel. Apalagi dia ngomong. Semuanya lagi. Saya ini kan video call sama anak saya kan. Iya. Video call. Nah saya langsung buka. Tak pernah makan. Emosi langsung kan. Ya maka itu, ibu harus bereskan diri ibu aja. Jangan dulu fokus suami saya gimana, saya harus gimana sama dia. Ibu dalam ibu aja masih banyak macam-macam, ya kan? Ibu harus tolong diri ibu karena Anda punya anak yang harus Anda perhatikan dan Anda urus, Anda tanggung jawab dengan dia. Ya Anda sekarang sudah sadar dengan apa yang terjadi dalam diri Anda ya. Suami ini kesampingkanlah dulu. Karena apa? Kita nggak bisa ubah hati orang. Kita nggak bisa harapkan dia jadi baik ke kita. Kita bisa ubah adalah diri kita. Makanya tadi saya bilang ibu jangan ada amarah ya, jangan ada kebencian. Nggak mudah memang bu. Kita harus terus berproses. Begitu ibu mau marah ingetin diri, udah nggak ada gunanya. Dan doa ke Tuhan jangan sampai saya kepahitan, jangan sampai saya penuh dengan amarah. Tapi Tuhan pulihkan hati saya. Ini kan nggak pernah lakukan doa ini. Kalau marah ya marah aja, cuman bilang, ya kalau marah lupa. Maka sekarang kalau mau marah diinget dulu, ngomong ke diri sendiri udah nggak ada gunanya, nggak ada gunanya kalau marah. Karena semakin ibu marah, justru dalam diri ibu semakin kuat. Dalam diri saya ada apa? Sekarang banyak sejak saya ketemu sekarang ini kan. Banyak kali suara. Memang. Mereka komplain juga kan di dalam. Anda diancam, Anda diintimidasi, itu sifat iblis. Maaf sebentar. Kenapa? Terus waktu pertama kali saya Kristen kan November sampai dia terus jadi Australia Januari saya pulang. Terus itu kan ketua awal pertama nih pas di gereja, entah ini cuma apa karena saya kelaparan ya. Jadi saya nggak pas pemujaan itu Pas penyembahan, pemujaan, bahasanya jadi kayak horor gerejanya, pemujaan, penyembahan gitu. Penyembahan, nah itu saya karena kan kabur deh. Saya pikirnya mungkin saya nggak ini karena gula darah turun. Terus saya nggak
misalnya nggak diikat, makanya ditutup. Terus di depan kayak ada apa ya, patung, tapi patungnya itu gerak. Warnanya itu hijau banyak, gelap banyak. Itu ada tanduknya, mukanya tuh kayak anjing, itu bukan anjing, kaki pokoknya berotot. Itu ada sayap kecil. Dia bilang Diablo. Ya, itu apa yang keluarganya sembah sih, tanpa sadar ya, tanpa tahu. Oh, yang dia tuh berurusan dengan iblis, itu ikatan dari keluarganya dia, dari 3 generasi atasnya dia, itu ikatannya tuh masih ada. Makanya ini keluarga babak belur, hancur berantakan. Terus orang tuanya juga bukan yang rumah tangganya baik-baik aja. Enggak, dia ada di sini. Ya itu. Dan dia nggak pernah dapat tahu bapaknya itu siapa. Tahu dia bapaknya tapi nggak pernah diperhatiin sama bapak. Ya itu complicated. Jadi luka batinnya dia ada, ke Tuhan juga enggak. Saya sih nggak heran ya kalau Mbak bilang kelakuannya kayak gimana gitu. Cuman kan kita nggak bisa minta dia beres sendirinya kalau dia nggak ada kemauan ya. Paling kita nih sebagai manusia apa sih, minta Tuhan aja yang menjamah dia, nolong dia, tapi nggak boleh doain cepet metong, suaminya nggak boleh, dosa. Walaupun itu meluapkan sakit hati Anda, tapi nggak boleh ya. Doakan supaya Tuhan menjamah dia, Tuhan tuntun kembali ke jalan Tuhan. Saya ikut live saja yang kemarin, yang kita doa tentang itu, saya udah nggak doa lagi kayak gitu sih. Bisa lihat anaknya, yang makan itu dia sedih kali ya. Iya. Dan makanya Anda juga harus mengalahkan ego Anda, kemarahan Anda di dalam. Masalahnya sebenarnya marahnya itu mungkin saya bisa bilang dari skala 10, marah Anda yang sebenarnya itu 4. Tapi karena di dalam badan Anda ada macam-macam, itu marah skalanya sampai 9 jadi. Kayak udah benci marahnya tuh sampai Anda kadang-kadang nggak bisa kontrol diri. Itu karena salah dia tuh kasihan gitu. Ya. Tapi 6 tahun saya nikah, 5 tahun saya diinjak-injak. Karena saya nggak diperbolehkan kerja, kan kedua sekali. Nah, itu tuh kayak kepahaya lagi muncul. Karena saya udah, sebenarnya kalau dalam ini dari tadi bisa setia, udah lah, apa udah lewat juga gitu kan. Tapi pas nggak buka dia, kebayang lagi. Luka batinnya ibu itu loh, belum melepaskan pengampunan dengan sungguh-sungguh soalnya kan. Karena kalau kita udah lepasin pengampunan dari masalah kita itu marah, maksudnya rasanya kita waktu ketika kita lihat itu masih marahnya sama nggak? Enggak, beda. Udah kita bisa lebih rileks menanggapinya. That's why saya bilang ibu beresin yang di dalam dulu. Beresin suami kan susah, masih sakit. Agak ya, tapi nggak terlalu sakit tadi. Dia komplain juga kok diajak ke sini. Saya takut tadi deg-degan. Takut reaksi apa yang terjadi gitu ya. Saya deg-degan, udah palpitasi, udah deg-degan, di jalan nggak punya lompat rasanya. Karena ya itu dibuat supaya ibu tuh nggak sampai ke sini. Cuman ya kalau Tuhan yang menuntun sampai aja. Masuk juga ya paling kaki sakit terus sakit di sini nggak enak. Dari awal pembersihan dengan muntah tapi nggak bisa muntah. Iya ini sih saya bantuin, saya doain. Tapi ini siap-siap dulu kalau ibu mau muntah. Makanya saya kalau plastik sini soalnya kan kalau ada yang mau keluar kebanyakan muntah nih. Tapi nggak boleh muntah sih kan? Nanti kalau didoain, kalau memang mau muntah kan sudah ada, kalau enggak ya nggak apa-apa ya. Jadi Anda nih nggak, sebenarnya gini loh Bu, kalau Anda dari kata leluhur Anda kuat, nggak mungkin Anda nikah tuh ketemu dengan orang yang bersih ikatan. Nggak mungkin, pasti juga ada ikatan gitu. Makanya Tuhan tuh bilang jodohmu tuh cerminanmu. Sebenarnya itu ikatan-ikatan, bukan soal perilaku orang tuh berarti karakter bersama kita, bukan. Tapi dalam rohnya tuh kamu sama-sama Tuhan nggak? Atau memang dari ikatan keluargamu sama-sama kuat kayak gitu. Jadi yang dari pihak suami juga ada, dari pihak ibu ya itu tadi. Nggak ada perjanjian nggak ya? Sama dari pihak bapaknya juga ada. Ada, tapi nggak sekuat yang dari pihak ibu Anda perjanjian. Jadi Anda ya solusi satu-satunya memang benar lah ya, Tuhan sudah menolong Anda mungkin dengan pilihan yang sekarang di agama yang sekarang, tinggal dijalani aja dengan sungguh-sungguh ya, benar-benar ke Tuhan. Yang paling penting tuh bukan sekedar kita berdoa terus Bu, dalam diri diberesin amarah, kebencian, luka-luka batin ibu, kesedihannya. Sebenarnya kesedihannya besar nih, sama kekecewaannya gede banget nih. Harapannya dulu nikahnya seperti apa, kok jadinya begini, itu jadi timbul amarah, dari amarah jadi benci. Itu yang harus ibu bersihkan semua. Kalau itu nggak bersih, gimana ibu mau minta dibereskan supaya Tuhan hadir dalam ibu sehingga roh-roh jahat yang di badan ibu bersih? Bisa dong. Mereka justru senang, itu makanannya mereka. Makin kita luka batin, makin kita amarah, makin kita kecewa, makin kita benci, itu makanannya mereka. Makin ibu digerogoti dari situ. Kalau ibu terutama amarah. Yes, tapi jangan dipendam.
Ibu curhatin ke Tuhan. Kalau saya sering bilang gitu, curhatin ke Tuhan, ngomong ke Tuhan. Tuhan, ini kekecewaan saya, ini kesedihan saya. Kayak orang curhat aja Bu, kayak Ibu ngobrol sama saya gini ya. Tapi ya ke Tuhan. Karena kalau ke manusia, ya kalau saya bisa memberitahu karena Tuhan juga yang memakai saya jadi jembatan. Tapi kalau Ibu curhat ke manusia lain ya belum tentu diberi solusi seperti itu. Ya ampun, jadi emang nggak ada kerjaan. Ngirim-ngirimin kopi apa gitu makanan, bukannya saya nggak mau terima, cuman kan dia juga apa ya, duitnya kasihan gitu, mending dia pakai untuk yang lain. Terus gimana tadi ya? Jadi ya itu Bu, Ibu beres sendiri dulu. Ibu nggak sadar tapi emosi Ibu terdampak ke anak juga. Mendem juga. Iya, jadi kalau Ibu lagi marah memang dia nggak wow tapi dia kayaknya ngerasa terintimidasi, ketakutan, stresnya tinggi anak itu. Tapi dia sayang, jadi gimana dong? Ibunya marah-marah dia sayang, ibu marah-marah dia sayang. Sampai sekarang saya juga belum kabarin dia gitu. Kalau kita bilang kayak gitu, namanya orang tua ke anak atau kita hidup dengan siapapun Bu, itu pasti kita kan ada pergesekan. Ya, saya pun gitu, saya tetap kok marahin anak saya tetap kok negur dia, walaupun dia kecewa, walaupun dia apa, tapi kan kita juga tetap memberikan kasih sayang dan diberi pengertian setelah kita marah. Setelah kita marahnya itu harus dalam marah yang baik ya, bukan kita gebukin dia, bukan apa, ya kasih tahu dia gitu. Jadi kalau dibilang jadi luka batin pasti ada yang dia terluka pasti. Tapi ibu juga yang harus ngobatin luka itu dengan kasih sayang ibu. Jadi dia tahu nih, oh saya dimarah ini bukan untuk dilukai, tapi mama saya sedang didik saya dengan baik. Yang dia buat kayaknya yang saya rasa dari anak saya saat saya bertemu sama bapaknya. Saya benar nggak kontrol gitu kan? Oh iya. Waktu itu kan saya ada benjolan di darah. Sekarang? Hilang. Jadi saya waktu itu kalau belum kayak saya ikut Live. Jadi waktu saya tak lagi Hilang. sama pastor kan, apa kerja kakak nyeri, terus hilang. Puji Tuhan, tapi cuma ada di stadion yang kiri, tapi itu enggak, itu di Cina, bukan sama anak kecil. Terus itu saya diminta balik ke Australia kan. Saya bilang, ada aja. I living with you, with a man like this, with a man who can look after his family, I just want to die. You want me to die quickly, so you can get contact with the bitch again, and then you want that bitch become a step after this boy. Now, once I'm done, you're not gonna see your son. I promise for that. I make a will for that. Nah, ini tuh langsung muncul. I'm gonna get sick with this. Let's get it first quicker. Okay. Karena saya nanya what's the first one? Because ini dia mama jadi nggak lucu juga. Oh, I miss my daddy. I miss my daddy. I miss my old daddy. Terus dia bilang, itu apa? Nah. Tapi besokannya dia bangun, dia bilang mau jual bapaknya. Mau jual bapaknya? Ini kayak anak saya mau ganti adik, dia juga mau jual bapaknya. Terus mungkin dia jengkel sama bapaknya. Ya dia tuh gimana ya, anak itu kan gitu Bu, di satu sisi pastilah anak tuh sayang orang tua, apalagi masih kecil. Dunia dia adalah orang tuanya. Dan buat dia dulu dedinya ya, si sejahat-jahatnya dedi ya dedi buat dia. Tapi di satu sisi dia juga kecewa, dia ngeliat ibu disakitin kayak gitu, dia juga kecewa. Sampai dia kirim pas dia kunjungin emaknya, si bapaknya ini kunjungin dari emaknya. Nah, dia nggak didekok, anak saya nggak. Terus marah dia ke first dad. Dia bilang, why you don't want to chat with daddy? Terus dia bilang, I don't want to chat with you because your sister there, she's bad. She's make my mommy cry, and always my mommy sad. And like you always make my mommy sad. I don't want to chat with you. Dan itu kan video call, kita buatin video anak-anak. Jadi dia pikirnya tuh saya yang nyuruh. Jadi apapun yang diomongin anak saya, yang ngejelekin dia sama keluarganya, yang jelek ngomong aja anak keluarga, itu dari saya cuci pikirannya. Lalu itu loh anak kecil, dia lihat semuanya, dia ngeliat gimana dadong sama kakaknya perlakuan saya di sana, meskipun mereka nggak ada nampar, nggak ada apa, tapi kalau nyakitin secara emosional kan beda. Ngomong, oh iya. Tenang, udah suruh kontrol emosi, tapi ceritanya emosi lagi, tapi ceritanya emosi lagi, ya makanya saya ingetin untuk tenang lagi ya. Kita musik ya. Ya. Masih belajar sih. Ya udah,
Saya doa maafin mereka, ampuni mereka. Gimana? Mudah-mudahan tentunya. Ibu yang harus juga kontrol diri. Tuhan tolong. Begitu mau marah ingat deh. Pulihkan saya Tuhan, luka batin saya. Saya tuh juga punya luka batin kayak ibu. Jadi ketika ingat cerita itu saya emosinya naik lagi. Tapi ketika memang saya udah lepaskan pengampunan, saya minta Tuhan pulihkan. Sekarang udah gak marah lagi kalau itu. Makanya saya bisa bilang, ibu kalau ibu udah dipulihkan, ketika ibu ingat itu lebih kayak ya udah sih udah terjadi juga gitu. Emang benar-benar udah. Ya kalau sekarang kan enggak, karena rasa nggak terimanya tuh gede. Sebenarnya udah pingin berontak, pingin nunjukin nih sekarang gue bisa kok, sekarang lu nggak bisa ngatur gue lagi apa segala macam. Itu dah saya sekarang. Itu. Tapi kan itu bukan solusi. Anda menyakiti diri Anda lagi. Ibu saya waktu itu dengan anak saya. Cuma saya mau dengan anak saya. Nggak bisa loh kalau diinjek nak 5 tahun yang lalu saya diinjeknya saya diem, dia tak mau saya diem. Kayaknya jadi balut dia nama itu saya diem. Terus sekarang, maaf ya. Jadi jangan ada anak nyontok saya kayak gitu. Iya. Ibu bisa bilang sama dia, jangan biarkan dirimu diinjak-injak orang seperti mama dulu. Tapi bukan berarti juga kau membalas orang dengan amukan. Kamu hanya harus bikin batasan. Sebatas mana kamu boleh orang itu boleh masuk ke neken kamu gitu loh. Kan kita yang bikin semua. Ibu copot dulu deh kalungnya, Bu. Saya jadinya nggak ini. Ibu jangan gak ikhlas sama kalungnya ya. Harus ikhlas. Makanya aja sih kan. Oh iya itu udah bisa dibawa. Ibu mau bawa pulang lagi boleh, tapi sekarang dicopot dulu. Saya doain ibu masih ada tuh kalung, males. Ini gampang bikin aja ya. Tapi kalau saran saya sih dihancurin. Kan nggak bisa ngancurin sih. Ya sambil doa harus dihancurin. Kalau mau nanti hancurin di sini, ikhlas atau enggak? Ikhlas saja ya. Nanti ditanya lagi mana kalungnya udah berubah. Aduh sorry. Mau muntah? Ringan nggak rasanya? Baru enakan. Kayak gitu ini mau dipakai terus. Saya pikirnya udah ada enggak ada 3 Ya nggak bisa, ini harus tetap dihancurin karena kan waktu denger garutnya nggak masuk. Kalau ibu mau muntah gitu. Itu rantinya kasih saya. Jadi ibu nanti tinggal beli lagi nih, mah nggak apa-apa ini. Ibu kayak gini-gini dipertahankan. Jadi marah juga misalnya sekarang. Aduh. Mau mulai? Pengen? Kan harus cuci tangan. Ada. Sebenarnya kalung batunya ada isinya. Makanya bagus kan batunya memang ya. Tapi Emang ada dengar hilang. mau pilih dirinya apa kalungnya ya? Kalau saya sih pilih diri saya ya. Ada doa ya sebentar aja saja. Ya Raga ya Rafa ya Sana ya Kira Luka ya Rana ya Marahana ya Rasana ya Hana ya Hare ya Hara ya Sana ya Sanare ya Sana ya Sahana ya Ta ya Narana ya Rasana Amaboyara Amaboyati Amaboyara Amaboyara ya Hina ya Hana ya Hara ya Hatara ya Siketera Hana ya Rasana ya
Ya Tara Hunaya Rahim Sharaya Sikatara Mahunaya Ya Raya Ya Ya Sare, Ya Karala, Ya Rasana, Ya Raba, Ya Rafa, Ya Sanara Nekuna, Ya Seketera Hanaya, Ya Seketera Hanaya, Ya Nara, Ya Nadia, Ya Nara, Ya Nadia, Ya Mira, Natura, Ya Rama, Ya Yesus, Ya Yesus, Ya Yesus, Ya Yesus, Ya Ya Rabba, Ya Rafa, Ya